kalau anak juga memimpin. Anak hari itu adiknya enggak nasib. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, yaitu alam materi gerak benda. Dan itu kita belajar materi gerak benda. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu nak ngajakin kita nyanyi dulu biar semangat kita makin tinggi. Oke, itu kita nyanyi lagu tangan ke atas mencapai bintang. Ingat ya masih ya lagu ya? Ibu nyiapkan bunyi kita lihat saya berdiri kita. Dengan sama-sama dengan gerakannya dua ya. Mencoba.
bergerak tanpa bantuan. Jadi benda yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Suatu benda dapat bergerak jika diberi perlakuan. Ya dalam kita menggunakan benda tersebut. Contohnya gimana cara kita memperlakukannya? Dengan cara kita bisa kita tarik atau kita dorong suatu benda ini. Suatu benda ada juga yang bisa kita gerakkan dengan diri kita atau manusia. Ada juga benda yang harus perlu bantuan mesin. Seperti ya. Nah, jadi pada bab ini kita belajar yang sama-sama gimana penyebabnya sampai benda bisa bergerak. Sekarang kita masuk ke yang pertama, gerak benda. Benda disebut gerak jika benda ini apa? Bergerak, berpindah ke apa? Dari misalnya yang paling sebelah ini pindah ke sini, ini tersebut bergerak. Berdasarkan mudah sulitnya kita suatu benda bergerak, ini ada dua macam. Yang pertama, benda yang mudah digerakkan dengan benda yang sulit digerakkan. Yang pertama, benda yang mudah digerakkan. Ini artinya benda yang mudah digerakkan biasanya berukuran kecil dan ringan. Coba kita tanya, kira-kira benda yang mudah digerakkan yang kecil yang ringan apa namanya? Daun. Ya benar. Ya, bisa iya. Ini kan yang ringan benda ini macam gimana? Ya betul. Sebenarnya kalau sebenarnya itu daun yang jatuh dari pohon akan mudah terbawa angin karena ukuran yang kecil dan ringan. Jadi contohnya daun yang jatuh dari pohon ini contohnya. Banyak pensil ini salah satunya. Contohnya juga karena apa? Ringan dan kecil. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya yang keduanya benda yang sudah digerakkan. Benda yang sudah digerakkan biasanya ukurannya besar. Ukurannya besar, makanya berat. Iya, berat. Untuk menggerakkan suatu benda tersebut yang besar yang berat ya, kita membutuhkan alat. Contohnya gimana yang benda yang bisa pakai alat? Ya, yang pakai mesin contohnya apa? Ya, motor. Ada juga yang menggunakan alat yang di sekitar kita, di rumah kita punya lemari, TV, sofa, ya bukan rumah. Gimana cara kita bantunya? Biasanya orang yang sofa di bawahnya ada roda, ban di bawahnya nih. Contoh ingatnya? Iya. Ini contohnya juga banyak kan? Contohnya gimana? Bisa dipahami ya? Bisa. Coba kemarin contoh lain yang benda yang berat apa ya? Yang payah yang bawahnya harus pakai bantuan yang lain. Kapal. Benda kapal ya? Benda kapal. Iya, besarnya clear. Harus menggunakan mesin. Oke. Betul. Sudah dipahami tadi kedua macam benda yang mudah dan sulit digerakkan? Enggak? Selanjutnya ke bagian macam-macam gerak benda. Anak-anak, apakah kalian mengetahui bagaimana atau apa bentuknya macam-macam gerak ya? Ada yang tahu? Atau tidak tahu? Oke, dijelaskan. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, ini bola. Nah, perhatikan bola deh. Bola, apa? Ya, bola kasti ini merupakan contoh benda. Contoh benda apa tadi? Benda yang mudah atau yang mudah susah? Mudah. Contoh benda yang mudah kita bukan itu. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan kalau anak berdiri. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kepada benda itu? Iya, dinding itu merupakan contoh atau jenis macam-macam gerak. Gerak ada 5 macam jenisnya. Ada yang pertama tuh gerak jatuh, pintar gerak jatuh. Yang kedua ada gerak memantul. Yang ketiga ada gerak mengalir. Ketiga ada gerak menggunting. Yang kelima ada gerak berputar. Nah, jadi jenis 5 jenisnya akan kita pelajari. Oke, bagian pertama yaitu gerak jatuh. Benda yang dilempar atau dijatuhkan dari yang tertentu akan bergerak. Benda tersebut akan gerak ke arah bawah. Benda dari atas bawah ini yang disebut gerak jatuh. Sekarang dicontohkan contoh gerak jatuh. Sekarang ini apa? Tidak adalah benda. Sekarang perhatian. Iya, yang kalian lihat merupakan contoh gerak jatuh. Di mana gerak jatuhnya dari ketinggian atas ke bawah. Nah, contoh gerak jatuh. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yang kedua, gerak memantul.
Bisa diperhatikan? Nah, bola yang memantul dari kaki dari tangan ke bawah, terus dia mantul lagi ke atas, ini merupakan contoh gerak memantul seperti ini. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Bagus. Yang ketiga, nah, contoh gerak mengalir. Contoh gerak mengalir, ya, gerak mengalir dapat terjadi pada benda cair atau yang gas. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sebagai contohnya misalnya aliran air di sungai, misalnya aliran yang di sungai kita, dia contoh juga bisa. Atau contohnya misalnya ya, ibu punya gelas, ibu punya teko, tekonya berisi air, airnya ibu tuangkan ke gelas, airnya ngalir dari teko ke gelas, dia merupakan contoh gerak mengalir. Apa bisa dilihat di gambarnya? Nah, air dari teko ke gelas, ini contoh gerak mengalir. Iya, bisa dipahami ya? Gerak yang tepat mengelinding. Nah, gerak mengelinding adalah gerak berputar yang menyebabkan suatu benda berpindah tempat. Suatu benda dikatakan mengelinding jika benda tersebut berbentuk bola atau lingkaran. Kalau bendanya bentuknya lingkaran atau bentuknya bola, dia akan bergerak mengelinding. Contohnya tadi, contohnya yang pertama, ingat ya? Nah, ini contohnya. Ya, bisa dipahami ya? Saya, oke. Ada yang lainnya kan? Nah, oke, sekarang. Nah, apakah bola bisa bergerak mengelinding atas sini bola? Tidak bisa, tentu saja tidak bisa. Benda-benda ada banyak bentuknya, ada bentuk persegi, segitiga, dan lain sebagainya banyak ya. Nah, jadi kalau bendanya yang bentuknya bulat atau lingkaran, ya bisa mengelinding. Tapi kalau yang lain, misalnya contoh, bulat tadi, pas, bukan bulat tadi, itu biasanya bisa itu meluncur atau gerakan meluncur. Bisa dipahami nggak? Bila yang lain bisa kan? Bisa. Nanti ya. Nah, gerakan berputar. Gerakan berputar adalah gerak benda secara melintang dan berpisah pada sumbu titik tumbuhan tanah. Sebagai contohnya, ada yang disebut tadi, masih Andika. Jam dia contoh gerak berputar. Misalnya nanti ada. Dia contohnya gerak berputar dia. Ini contohnya. Itu ada namanya kincir angin. Kincirnya jauh berputar. Dia contohnya juga contoh gerak berputar. Tadi kipas dia kipas nanti jam. Pokoknya yang berputar-putar di sini kami ya. Ibu Daya, coba dari ke berapa tadi tak macam-macamnya? Macam-macam gerak ada berapa? 5. Ya, 5 yang pertama kan? Yang pertama kan? Jatuh, gerak jatuh yang kedua? Lanjut yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ternyata suatu benda ya, faktor yang mempengaruhi bisa digerak. Yang pertama, bentuknya. Yang kedua, geraknya. Yang ketiga, luas permukaannya. Dan yang keempat, struktur permukaannya. Jadi kalau suatu benda yang bisa bergerak, ada faktornya, ada penyebabnya. Yang pertama kan bentuk benda. Bagaimana bentuk benda mempengaruhi gerak suatu benda? Coba bayangkan sebuah kelereng dengan sebuah gadu-gadu diberi sama-sama diiringkan. Kira-kira mana kelereng sama gadu mana yang lebih mudah bergerak? Kelereng lebih mudah bergerak karena bentuknya bulat, sedangkan gadu karena dia punya sudut, lebih kuat dan itu tidak punya sudut, jadi lebih mudahnya yang cara lebih bentuk yang lain juga sama seperti ya. Lanjut.
Mas. Iya, bisa dipahami dua permukaan bentuk gimana maksudnya? Bisa? Bisa kan? Lanjut lagi ke 4. Tekstur permukaan suatu benda. Contoh saja, punya banyak tekstur yang berbeda-beda. Ada bentuk yang kasar, ada bentuk yang halus. Sebagai contohnya, coba perhatikan gambarnya. Itu gambar tanah batu, gambar batu. Bisa diperhatikan? Iya. Dan tanah kalau dipegang akan agak terlihat lebih halus daripada batu. Dia juga mempengaruhi kita cara kita misalnya pindahkan dia, menggerakkan dia. Kalau tanah akan lebih mudah kita bawa, karena banyak sedikit kita bisa mengaturnya. Tapi kalau batu bentuknya lebih kasar, lebih besar, akan sulit bergerak daripada dia sekarang bentuknya ataupun teksturnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa kenyang? Kalau bisa, Ibu akan mengetes kalian ini. Ngetes dulu, tak tanya dulu Tapi kira-kira iya, tes dari yang pertama buat sampai yang ketiga. Bertanya, coba bertanya. Macam-macam gerakan ada 5 tadi. Coba berikan satu jenis atau macam-macam gerak ya, berikan contohnya coba. Apa yang berarti? Coba. Bawa pasti. Bisa kalau di bawah pasti, ini contohnya, oke, betul. Makanya kalau geraknya bisa dilakukan gimana? Contohnya, begini ya. Memantul, oke. Gerak memantul, contohnya bola pasti yang di depan muka. Oke, baik tepuk tangan untuk dari itu. Selanjutnya, kembali. Kembali apa? Kembali, contohnya macam-macam nih, oke. Ada kipas angin. Nah, ini kipas angin itu contoh dia termasuk gerak apa dia? Gerak berputar pagi. Berarti udah bisa menentukannya, udah keseluruhannya semuanya penjelasannya. Berarti udah bisa beri tugas buat tadi. Sekarang tugasnya tugas mandiri. Kalian siapkan buku tulisnya, pulpennya, kawan-kawan semuanya. Soalnya akan kemudian di depan kalian baca, kalian tulis. ABC-nya aja. Misalnya nomor 1 apa jawabannya A, B, B, C. Jadi semua jawabannya kita pilih. Jelas ya? Itu sama match dari sini kan? Oke, berarti soal pertama. Ayo, soal pertama. Benda beri yang paling mudah. Coba kita lihat dulu. Dan tulis langsung jawabannya aja. Oke, bacakan aja lah biar dengar semuanya. Benda berikut yang paling mudah digerakkan dengan tangan adalah A. Kunci, B. Pensil, C. Lemari. Jawab berikutnya. 2 kali bacakan juga ya. Soal nomor 2. Balik pada kipas angin digerakkan oleh tenaga A. Hewan, B. Mesin, C. Angin. Balik pada kunci angin dapat digerakkan dengan tenaga A. Hewan, B. Mesin, C. Angin. Pertanyaan berikut yang benar pernyataannya mengenai gerak pada suatu benda. A. Benda yang lebih besar akan lebih mudah digerakkan. B. Benda yang sulit digerakkan memiliki massa yang berat. C. Sepeda motor digerakkan dengan tenaga umum. Ya. Nomor 5. Mereka mengambil kardus berisi buku yang masing-masing 5, 8 kilo, dani 5 kg, dan tikar 1 kg. Kardus yang mudah untuk diangkat adalah A. Kardus 5, B. Kardus dani, C. Kardus tikar. Tegas sedang bermain layang-layang di lapangan. Hal yang dapat menyebabkan layang-layang terbang dan bergerak dengan baik adalah A. Tenaga angin dan tarikan dari tegak, B. Tenaga mesin dan tenaga angin, C. Tenaga tali dan tenaga angin. Selanjutnya yang ketiga, benda berikut yang paling sulit bergerak jika diberi gaya. Paling sulit A. Bola, B. Lemari, C. Pulpen.
benda, yaitu dadu dan kelereng. Hasilnya, kelereng lebih mudah menggelinding dibanding dengan dadu. Hal ini menunjukkan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh A. Betul. B. Bentuk. C. Berat. Bisa gitu kalau. Nomor 9. Kursi roda dapat bergerak maju. Benda tersebut digerakkan dengan cara A. Didayung, B. Didorong, C. Diangkat. Selanjutnya yang terakhir, berikut yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda kecuali A. Bentuk benda, B. Berat benda, C. Warna benda yang mempengaruhi dia bergerak. Yang kecuali yang bukan. A. Bentuk benda, B. Berat benda, C. Warna benda. Sudah? Nah ya, kalau itu kalau udah selesai boleh dibuka. Jawab. Ya. Oke, sekarang oke, koreksinya sama-sama jawabannya berbuka soalan, ikut aja. Nah, kalian koreksi kalau bagi koreksinya. Kalau benar jangan diabaikan, kalau salah kalian coret nomornya benar. Kalau salah coret nomornya aja, kalau benar tidak. Oke. Dan sekarang coba kita jawabannya. Kita jawaban sama. Nomor 1, benda yang paling mudah digerakkan adalah B. Pensil. Oke, yang kedua, balik lagi dapat dengan tenaga C. Angin. Yang ketiga, saya akan mengevaluasi kalau saya akan jatuh, jangan C. Membantu. Yang kedua C. Nomor 4, yang benar, belajar. Jawabannya B. Benda yang sulit digerakkan hari ini masanya besar. B. Kalau lagi enggak siap. Nomor 3, nomor 4. Nah, yang saya gunakan adalah C. Ya. Ya, nomor 6. Jawabannya A. Nomor 7, yang sulit digerakkan B. Lemari. Nomor 7, B. Lemari. Nomor 8. B. Bentuknya yang berbeda. B. Faktor yang mempengaruhi benda yang bukan adalah C. Warna. Warna yang mempengaruhi C. Warna. Nah, dari yang berkuliah, betul salahnya kalian kerjakan. Kalau dari yang mungkin ada yang masih banyak salah yang wajib, tapi kebanyakan dari yang bukan, kadang-kadang banyak yang salah sedikit buat ini. Jadi lumayan